Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan literatur review kami mengenai pengendalian hama Plutela silostela pada tanaman kubis dengan Agensia Hayati. Dan saya Maria Rani, NIM 040. Saya Tesalonika NIM 056. Saya Reni Wahyudi Astuti NIM 061. Saya Vika Yusihana NIM 062. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu apa APH yang digunakan untuk pengendalian Plutela silostela. Penggunaan insektisida kimia yang telah diketahui menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan resisten terhadap serangga, telah mempengaruhi para ahli untuk mencari alternatif dalam upaya pengendalian serangga hama yang lebih spesifik dan aman. Serangga hama merupakan faktor pembatas yang sangat signifikan dalam kesuksesan produksi sayuran. Kerusakan yang diakibatkan oleh serangga hama tersebut dapat mencapai 15% dari potensial produksi selama per tahun. Penggunaan insektisida kimiawi dengan efek residua lama untuk pengendalian hama tanaman dan nyamuk vektor penyakit telah terbukti menimbulkan banyak masalah di lingkungan, pangan, dan kesehatan. Tanaman kubis merupakan komoditi sayuran yang memiliki nilai gizi dan ekonomi yang tinggi. Keberadaan hama dan penyakit menjadi salah satu faktor pembatas yang dapat menghambat upaya tersebut. Hama utama yang sering menyerang tanaman kubis adalah Plutela silostela Linn dan Crocidolomia pavonana Zell. Sampai saat ini, upaya pengendalian secara konvensional masih sering dilakukan oleh kebanyakan petani di Indonesia yang lebih menekankan penggunaan insektisida sintetik dengan frekuensi penyemprotan yang tinggi. Menurut Untung, pengendalian hama dengan menggunakan insektisida yang kurang bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, yaitu dapat mengakibatkan residu pada tanaman, resistensi hama, resurgensi hama, ledakan hama kedua, dan menghilangkan kesuburan tanah. Selain itu, juga dapat membahayakan kesehatan manusia dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi pemakaian insektisida sintetik yaitu dengan memanfaatkan agen hayati yang ramah lingkungan, tidak berbahaya bagi musuh alami, tidak berbahaya bagi binatang dan manusia. Penggunaan agen hayati diantaranya nematoda entomopatogen, heterohabditis, bakteri entomopatogen Bacillus thuringiensis, jamur entomopatogen Beauveria bassiana, dan bakteri merah Serratia. Serangga Plutela silostela merusak tanaman pada stadium larva. Larva yang baru menetas akan merayap ke permukaan daun dan melubangi epidermis. Pada umumnya, larva memakan permukaan daun bagian bawah, sehingga tinggal tulang-tulang daun dan epidermis daun bagian atas. Jika jumlah larva relatif banyak, dapat menghabiskan tanaman kubis yang berumur 1 bulan dalam waktu 3-5 hari. Umumnya, larva menyerang tanaman muda, tetapi kadang-kadang dapat pula merusak tanaman yang sedang membentuk bunga. Sastro Siswojo dan Setiawati juga menyatakan bahwa Plutela silostela menyerang tanaman kubis yang muda sebelum membentuk crop. Tingkat populasi larva yang biasanya terjadi pada 6-8 minggu setelah tanam, dan dalam kondisi seperti ini, serangan dapat mengakibatkan kerusakan berat pada tanaman kubis. Kehilangan hasil yang ditimbulkan pada tanaman kubis dapat mencapai 58-100%. Selanjutnya, Plutela silostela merupakan salah satu hama penting tanaman kubis yang tersebar luas di beberapa negara produsen kubis. Kerusakan akibat serangan hama tersebut dapat mencapai 100% atau tanaman kubis gagal membentuk crop. Serangga ini bersifat kosmopolitan dari daerah. Hama ini dapat ditemukan mulai dari Amerika, Eropa, India, Asia Selatan, New Zealand, dan di beberapa tempat di Australia. Di Indonesia, daerah penyebarannya terbatas di daerah pegunungan.
Sejak tahun 1916 telah diketahui bahwa Flutella silostella merupakan hama utama tanaman kubis dataran tinggi di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan banyak daerah lain di Indonesia. Petani kubis dalam mengendalikan hama Flutella silostella kebanyakan menggunakan insektisida yang beraneka ragam konsentrasi tinggi serta interval penyemprotan terlalu dekat sehingga dapat menimbulkan efek residu pestisida yang dapat mengurangi harga saing ekspor. Bacillus thuringiensis merupakan bakteri tanah yang bersifat gram-positif yang telah sukses digunakan sebagai agensia biologi untuk pengendalian serangga hama lebih dari 50 tahun. Kristal protein yang diproduksi oleh Bacillus thuringiensis bersifat sangat spesifik, yaitu hanya membunuh hewan target dan aman untuk hewan non-target, manusia, dan mudah didegradasi sehingga aman di lingkungan. Selanjutnya, toksin Bacillus thuringiensis sangat spesifik dan aktif terhadap larva serangga yang termasuk anggota ordo Lepidoptera, Diptera, dan Coleoptera. Strain Bacillus thuringiensis telah diteliti efektif terhadap kecoa atau Blatta orientalis. Kristal protein umumnya terdapat pada plasmid dan dikode oleh Craigen. Sampai tahun 2005, telah diidentifikasi lebih dari 200 gen Cray dan diklasifikasikan ke dalam 44 famili dari subkelas yang berbeda. Cray protein merupakan racun perut. Mekanisme aktivitas kristal protein masuk ke dalam usus tengah dengan adanya protease usus. Dengan reseptor di membran usus, maka terjadi kebocoran usus dan sel usus lisis yang selanjutnya serangga mati. Kemudian, Beauveria bassiana yang diaplikasikan 2 kali seminggu pada tanaman kubis dapat menginfeksi larva Flutella silostella 3-5 hari hingga mati sampai 66,20%. Demikian juga jamur Metarhizium spesies ditemukan dapat mematikan Flutella silostella. Hasil penelitian Winarto et al. 2000 menunjukkan bahwa intensitas serangan Flutella silostella akibat perlakuan Beauveria bassiana sebesar 24,54%, Bacillus chitinosporus 24,12%, Bacillus species 10,27%, Metarhizium species 25,47%, delta metrin 17,50%, kontrol 85,82%. Dari uraian di atas, maka teknologi secara hayati dalam mendukung pengendalian hama terpadu perlu disosialisasikan pemanfaatannya dengan melibatkan beberapa kelompok tani dalam suatu percobaan atau demonstrasi plot. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa demonstrasi plot saja tidak cukup untuk menjamin petani mau menerapkan teknologi baru. Mosher tahun 1981 menyatakan bahwa alasan pertama mengapa petani berperilaku tetap pada cara-cara yang lama karena mereka sangat mempertimbangkan adanya resiko dan ketidakpastian. Petani beranggapan bahwa keuntungan yang akan mereka peroleh jika mereka menerapkan teknologi baru akan lebih kecil dibanding dengan teknologi yang biasa mereka gunakan. Dengan demikian, penerapan teknologi baru dalam usaha peningkatan produksi dapat memakan waktu yang lama di tingkat petani. Sekian pemaparan literatur review dari kelompok 2. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih.